Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya telah memberikan kita berbagai kesempatan yang bisa kita isi dengan kegiatan yang positif. Tentunya kesempatan itu tidak lain dan tidak bukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa di rumah, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, kita berjumpa di acara baru dari Pemuda Muhammadiyah Wage, yaitu acara Ulumul Quran. Ulumul Quran secara online ini berbeda dengan belajar ilmu tajwid, tapi kita belajar tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, dan tentunya ini perlu kita pelajari bagi setiap muslim ya, untuk mengetahui bagaimana Al-Quran itu. Kita selama ini mengetahui hanya cara membacanya, padahal selain ilmu membaca Al-Quran, tentu ada banyak sekali ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Baik, saya Malik, perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim. Saya yang akan membawakan acara Ulumul Quran ini. Kemudian ada narasumber kita dari Banjarmasin, beliaunya ini ada bernama Ustadz Ahmad Syariful Afif. Baik, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustadz kabarnya di Banjarmasin sana? Alhamdulillah, kabar baik. Walaupun kita dikelilingi oleh pandemi dan sedang musim hujan juga, jadi agak dingin di sini. Tapi alhamdulillah, secara keseluruhan kita berada dalam kondisi yang cukup baik. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah terhubung dengan Ustadz kita, guru kita dari Banjarmasin. Baik, untuk kesempatan kali ini Ustadz, jenengan akan mengisi kajian Ulumul Quran ini dengan kitab yang bernama Mabahith fi Ulumil atau Ulumil ya Ustaz? Ulumil Quran, karya Syekh Mana Khalil Qoton. Baik Ustadz, langsung saja kita masuk ke pembahasan kitab pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Ustadz Malik yang telah memberikan waktunya untuk saya agar berbicara. Sebagaimana tadi sudah juga disampaikan oleh Ustadz Malik, kitab yang akan coba kita baca pada kajian online Ulumul Quran ini adalah kitab Mabahis fi Ulumil Quran, karyanya Syekh Mana Khalil Al-Qattan. Tapi sebelum kita masuk ke isi kitab ini, mungkin ada baiknya kita baca sedikit muqaddimah kitab ini ya. Baik, barangkali ya. Kita tampilkan dulu Mabahis. Ini judulnya ya? Ini judulnya Mabahis fi Ulumil Quran. Lah ini. Langsung. Jadi kitab Mabahis fi Ulumil Quran ini dikarang oleh Syekh Mana Khalil Al-Qattan. Beliau adalah seorang profesor di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Makkah, Saudi Arabia. Jadi beliau adalah guru besar, profesor, sehingga kualitas keilmuannya itu sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi ya. Mas balik ke atas Mas. Oh ya. Agak ke atas sedikit. Mana Ustaz? Ya. Terus lagi terus. Oke. Sini ya. Nah, pertama-tama beliau mengawali kitabnya ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hudahu wa ba'd.
ini sebagaimana adab ya ketika para ulama itu memulai tulisan-tulisannya dengan ucapan hamdalah dan juga mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya bisa menulis kitab itu bukan hal yang mudah dan semuanya itu memerlukan pertolongan dari Allah. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka hal yang pertama akan menghancurkannya itu adalah usahanya sendiri. Sehingga kita tak boleh melupakan Allah dalam setiap perbuatan kita. Tak terkecuali lebih-lebih lagi ketika para ulama mencoba menuliskan ilmunya ke dalam satu kitab yang terstruktur, itu bukan hal yang mudah. Nah, sesudah mengucapkan hamdalah dan salat dan salam, di sini beliau lanjut ke paragraf berikutnya. Oke Mas, Ustadz saya blok dulu ini. Ini Ustadz. Beliau mengatakan, "Fahadzal kitab alladhi baina yaday al-qari ay mabahis fi ulum al-Qur'an kanat tab'atuhu ula istijabatan li raghbati ba'd ikhwanina fi taqdimi abahasin mukhtasarah." Jadi beliau bercerita nih pada awalnya kitab ini itu beliau karang, kitab ini beliau tulis untuk menuruti permintaan dari sahabat-sahabat beliau, entah sahabat di sini mungkin teman seperjuangan beliau atau murid-murid beliau yang request ke beliau supaya nulis kitab yang isinya pembahasan secara ringkas terkait an ahammi mabahisi ulumil Quran, tentang pembahasan-pembahasan terpenting di dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Lanjut habis koma itu, sehingga yastati syababunal muslim alladhi la yatayassaru lahu ta'ammuq fi dirasatil islamiyah an yajida fiha min as-saqafah al-lazimah lahu ma yakfihi, sehingga pemuda-pemuda muslim kita ini yang dia masih belum punya kesempatan untuk belajar keislaman ya, belajar ulumul Quran ini secara mendalam, itu bisa punya pengetahuannya. Jadi memang kitab ini ditujukan untuk pemula atau untuk kalangan umum gitu ya, bukan sehingga kitab ini ditulis supaya bisa diakses oleh kalangan umum dan kalangan pemula kayak kita ini lah ya. Oh seperti itu, iya. Jadi untuk kalangan awam sekalipun kitab ini bisa direkomendasikan kan? Bisa direkomendasikan. Seperti itu. Berdasarkan mukaddimahnya ini. Siap. Sampai mana Ustaz tadi kita? Sampai ini mayakfihi. Nah, ini kan iya. Ya ini ya. Nah, mayakfihi. Kemudian Ustaz? Mayakfihi musawwanatul bahthi fi maraji'i hadha ilm wa yujannibuhu ina'a fahmi asalibiha. Yang kemudian walaupun bahasan itu ringkas, akan tetapi cukup gitu ya untuk memberikan kita pemahaman yang memadai terkait ulumul Quran, sehingga kita nggak sulit memahaminya gitulah. Lanjut, wa qad hadzal kitab ala ikhtisari fi tilka tab'ah bi rawajin lam akun atawaqqa'uhu wa nafada minal maktabat. Dan kemudian beliau bercerita juga kalau kitabnya ini ternyata laku di pasaran, walaupun beliau tidak berharapnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kitab ini itu ternyata diperlukan oleh masyarakat, makanya laku kan begitu. Oh iya. Dan wa nafada minal maktabat, dan itu sampai habis di perpustakaan maupun di toko-toko buku. Itu untuk cetakan yang pertama. Jadi di sini kita bisa lihat ya latar belakang beliau menulis buku itu pada dasarnya memang ditujukan untuk kalangan umum dan pemula. Ya, kalangan awam dan kalangan pemula. Sehingga kita punya pengetahuan awal dalam ulumul Quran. Baik. Itu. Baik Ustaz. Kita lanjut ke mana Ustaz? Lanjut ke pembahasannya aja berarti. Oh, bab 1 ya Ustaz ya. Baik Ustaz, sebentar. Ini ya Ustaz. Iya. Baik. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Syekh Manna Al-Qattan memulai kitabnya ini dengan pembahasan At-Ta'rif bil Ilmi wa Bayan Nash'atihi wa Tatawwurihi. Beliau membuka kitab Mabahis ini dengan menjelaskan dulu dengan kita berkenalan ya dengan ulumul Quran itu apa dan bagaimana sejarah tercipta dan perkembangannya selanjutnya. Jadi di bab ini kita akan menjumpai pembahasan tentang bagaimana perkembangan ulumul Quran, bagaimana Al-Quran itu dibahas dari masa ke masa, dari masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita mulai ke paragraf yang pertama. Baik. Seperti ini. Ya, beliau mengatakan, Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul Islamil khalidah. Al-Quranul Karim itu adalah mukjizat Islam yang abadi. Nah, kalau kita berbicara tentang mukjizat, kalau boleh kita klasifikasikan itu ada dua. Mukjizat itu ada yang sifatnya indrawi, ada yang sifatnya akli. Nah, contohnya mukjizat yang indrawi itu adalah contoh tongkatnya Nabi Musa, misalnya ada mukjizat ketika Nabi Muhammad itu mampu membelah bulan atau air keluar dari sela-sela tangan beliau. Itu adalah mukjizat yang sifatnya indrawi. Bisa dilihat ya Ustaz ya, berarti. Bisa dilihat. Baik. Nah, hanya saja mukjizat seperti ini itu tidak akan bisa disaksikan lagi ketika Rasul yang bersangkutan itu meninggal. Dalam artian mukjizat ini tidak abadi gitu. Berbeda dengan Al-Quran, selain kita bisa lihat, bisa kita baca, ia juga berkomunikasi ya, berdialog dengan akal pikiran kita, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi mukjizat yang abadi selama-lamanya, selama manusia masih punya akal gitu. Kita berarti lanjut. Al-Quran ini termasuk mukjizat indrawi ya Ustaz? Mukjizat akli. Oh, akli. Tapi juga bisa dilihat. Oh, seperti itu. Baik, bisa Ustaz. disaksikan. Kemudian Ustaz? Allati masih di atas. Masih. Allati la yazidu at-taqaddum ilmi illa rusukhan fil i'jaz. Yang mana tidaklah kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi kecuali semakin meneguhkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Kita bisa lihat misalnya penemuan-penemuan terkini yang menunjukkan ya kebenaran Al-Quran. Misalnya kalau di dalam Al-Quran itu ada bercerita tentang orbitnya bulan. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada al-urjunil qadim. Kalau kita pikir-pikir Nabi itu kok bahasan ini ya. Gak apa-apa, itu kan bagian dari ulumul Quran Ustaz. Contoh yang lain aja dah. Jadi ada ayat Al-Quran misalnya ayat tentang azab nih. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ayat ini bercerita bahwa nanti penghuni neraka itu ketika disiksa kulitnya akan hangus. Dan ketika kulitnya hangus itu diganti dengan kulit yang baru supaya mereka bisa merasakan azab. Nah, ternyata di ilmu pengetahuan modern itu ditemukan kalau syaraf yang jadi reseptor rasa sakit itu ada di kulit. Seandainya kulit kita rusak, syaraf-syaraf reseptor di syaraf sensoris di kulit kita itu rusak, kita nggak akan bisa merasakan rasa sakit gitu. Jadi ini kalau semisal nih kita kena luka bakar, terus kita itu nggak bakal berasa sakit kalau dicoret gitu. Iya, Ustaz. Kalau syarafnya rusak, kalau syarafnya masih bagus ya kerasa sakitnya, Mas. Itu salah satu contohnya. Ternyata kemajuan ilmu pengetahuan itu semakin meneguhkan kemukjizatan Al-Quran. Lanjut, anzalahullahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Yang mana Al-Quran ini Allah turunkan kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fungsi utama untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari kekufuran menuju keimanan, dari keburukan menuju kebaikan gitu. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan menunjukkan umat manusia itu kepada jalan yang benar. Fakana salawatullahi wassalamu alaihi. Maka salat dan salam
semoga selalu tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mm-mm. Yuballighuhu li sahabatihi wa hum arabun khilas wa yafhamunahu bisaliqatihim. Yang mana pada awalnya ya, ketika Al-Qur'an itu diturunkan, beliau menyampaikannya kepada para sahabat yang notabene-nya para sahabat ini adalah orang-orang Arab yang murni gitu. Sehingga mereka bisa memahami Al-Qur'an secara instingtif karena mereka memakai bahasa Arab sebagai sehari-hari, Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, maka mereka bisa memahaminya bisaliqatihim secara insting. Nah, jadi pada awalnya begini kajian Al-Qur'an pada masa Nabi. Dan lanjut wa idza iltabasa alaihim. Tadi sampai mana? Wa idza. Nah, itu ya. Ya, ini. Wa idza iltabasa alaihim fahmu ayatin minal ayati sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Dan seandainya para sahabat itu mengalami kebingungan dalam memahami satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, yang mereka tinggal tanya aja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ayat tersebut. Jadi nggak repot pada masa itu. Kalau bingung mah tinggal tanya Nabi aja. Ini contohnya misalnya di bawahnya yang diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma, dan selain keduanya, dari sahabat Ibnu Mas'ud qala lamma nazalat hadhihi al-ayah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika turun ayat surah Al-An'am ayat 82 ini, yang artinya dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak sekalipun mencampurkan keimanan mereka itu dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, itu syaqqa dzalika 'alan nas, kata beliau. Kata Ibnu Mas'ud, ayat ini kok jadi berat buat manusia, buat para sahabat pada masa itu. Emangnya ada ya misalnya manusia yang tidak pernah berbuat zalim, sedangkan manusia sendiri itu tempatnya khilaf dan salah. Sumiyal insanu insanan li'annahu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu dinamakan insan karena dia itu adalah tempatnya khilaf dan salah. Sehingga ayat ini kok jadi berat buat para sahabat pada masa itu. Kemudian mereka berkata, faqalu ini ya, faqalu ya Rasulullah wa ayyuna la yazlimu nafsa. Wahai Rasulullah, ini siapa sih di antara kita yang gak pernah berbuat zalim gitu? Nah, maka beliau Rasulullah menjawab, innahu laisa alladhi ta'mun alam tasma'u ma qala al-'abdu as-salih inna syirka la zulmun 'azim innama huwa asyirku. Maka Rasulullah menjawab, itu enggak seperti yang kalian pahami itu tadi. Maksudnya kata zalim di situ adalah inna syirka la zulmun 'azim. Zalim di situ maksudnya adalah syirik. Kalau enggak syirik kan mungkin ya, kalau enggak zalim itu enggak mungkin. Bagaimana ya? Siapa yang gitu nggak zalim gitu? Kita mesti pernah lah berbuat khilaf dan salah. Sampai mana tadi, Ustaz? Gimana ini layarnya hilang ini? Layarnya hilang. Sebentar, Ustaz. Sip. Oke. Nah, jadi cara pertama mengkaji Al-Quran pada masa Rasulullah itu adalah ketika para sahabat bingung, mereka bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menafsirkan ayat tersebut. Itu bentuk yang pertama. Berarti langsung tanya ke Rasulullah. Ya, tanya jawab. Ya. Oh iya. Terus Ustaz? Lanjut. Kemudian bentuk yang kedua, ada kalanya juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan sendiri ayat-ayat tertentu. Nah, misalnya contoh selanjutnya itu di bawah paragraf selanjutnya. Oke, Ustaz, sebentar. Saya gini kan ya. Ya, boleh. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain Imam Muslim dari Imam ahli hadis lainnya, dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal mimbar. Jadi Uqbah bin Amir suatu ketika mendengar Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar, dan beliau itu menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Surah Al-Anfal ayat berapa ini? Itu ada di footnote-nya, nanti dilihat sendiri. Yang mana ayat ini bercerita tentang i'dad lil jihad, persiapan untuk jihad. Dan bersiapkanlah kalian menghadapi jihad sesuai dengan yang
kalian mampu dari kekuatan. Nah, al-quwwah di situ apa maksudnya? Itu ditafsirkan oleh Nabi sendiri di atas mimbar tadi. Ala inna quwwata ar-rami. Ketahuilah oleh kalian, yang dimaksud kuwah pada ayat itu tadi adalah ar-rami, memanah. Sehingga pada masa itu memanah itu jadi satu olahraga yang sangat dianjurkan. Karena itu bisa sangat membantu ya pada jihad pada masa lalu, perang-perang itu. Untuk keperluan perang Ustadz ya. Karena memang manah itu kan salah satu senjata yang paling efektif pada masa itu. Resikonya kecil. Jarak jauh seperti itu kita bisa apa ya, melumpuhkan musuh gitu. Iya Ustaz. Nah, selanjutnya waharasus sahabah ala talaqqil Qur'anil Karim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hifdhihi wa fahmihi wa kana dzalika syarafan lahum. Bagian ini kita akan mendapatkan gambaran bahwasanya para sahabat itu begitu bersemangat untuk bertalaqi Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar membaca Quran gitu. Iya, Ustaz. Dan juga wa hifdhihi, menghafalkannya juga mereka bersemangat. Wa fahmihi, memahaminya. Wa kana dzalika syarafan lahum, dan perbuatan menuntut ilmu Al-Quran kepada Nabi itu menjadi satu kemuliaan di antara mereka. Itu adalah satu kebanggaan gitu, satu kemuliaan. Dan memang sebagai penuntut ilmu kita itu harus bersemangat di dalam belajar. Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu bait syairnya mewasiatkan kepada para penuntut ilmu itu zakaun wa hirsun. Nah, jadi salah satu syarat kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari 6 syarat kata Imam Syafi'i itu adalah bersemangat, harus tamat, harus semangat. Iya. Baik. Lanjut, kemudian ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana ar-rajulu minna idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran jadda fina ay azuma." Dahulu pada masa kami bersama Rasulullah, pada masa kami, jika ada seseorang ya di antara kami yang bisa membaca Al-Baqarah dan membaca Ali Imran, itu kedudukannya menjadi agung di sisi kami. Masya Allah. Ini bagaimana para sahabat itu begitu memuliakan mereka-mereka yang berupaya belajar Al-Quran, baik apakah itu belajar membaca, belajar memahaminya, maupun menghafal dan mengamalkannya. Itu menjadi satu kemuliaan bagi mereka. Wa harasu kadzalika 'ala al-'amali bihi wal wuqufi 'inda ahkami. Dan mereka juga bersemangat dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan juga menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Baik, Ustaz. Baik, ini masih satu hal yang menggambarkan bagaimana keadaan para sahabat mengkaji Al-Quran pada masa lalu. Ruwiya an Abi Abdurrahman As-Sulami, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami, yang mana beliau ini, Abi Abdurrahman As-Sulami ini adalah guru dari Imam Asim, yang mana Imam Asim ini adalah gurunya Imam Hafiz, yang di Indonesia kita pakai bacaan Qurannya itu, qiraatnya itu kita pakai. Jadi As-Sulami ini berkata, haddatsana alladziina kanu yaqra'una al-Qur'ana ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amali. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Jadi As-Sulami ini bercerita kalau dulu ini bagaimana manhaj ya, atau metode para sahabat belajar Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini guru-gurunya As-Sulami ini seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain keduanya itu ada Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib. Mereka itu ketika belajar Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Jadi semisal nih Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amali. Mereka enggak akan lanjut ke ayat 11 dan seterusnya sampai mereka memahami betul apa-apa yang kandungan ayat tersebut, dari kandungan ilmunya kah maupun kandungan amalnya.
Sehingga mereka ketika belajar Al-Quran itu sekalian belajar baca, sekalian belajar pengetahuannya, sekalian juga bagaimana mengaplikasikan ayat tersebut. Nah, menarik ada ungkapan dari Ibnu Qayyim, kalau nggak salah, atau Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya ahlul Quran itu bukan mereka yang hafal Quran, tapi ahlul Quran itu adalah mereka yang memahami isi kandungan Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mereka tidak hafal Al-Quran itu sendiri. Karena pada intinya Al-Quran itu adalah bagaimana ia difahami dan bagaimana ia diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Tentu ini tanpa mengurangi rasa hormat kita ya terhadap mereka yang hafal Al-Quran. Karena itu sendiri adalah satu kemuliaan. Dan tadi pada sahabat juga bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Nah, lanjut. Baik Ustaz, sebentar. Kayaknya waktu kita ini dibatasi 5 menit lagi Ustaz. Oke. Kalau begitu pembahasan sampai mana Ustaz? Sampai ini? Sampai bawahnya deh. Sampai bawahnya ini nanti? Iya. Baik Ustaz. Nah, kemudian walam ya'zan lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati syai'in anhu siwal Qur'an khasyatan an yaltabisa al-Qur'an bi ghairi. Jadi pada awalnya, pada masa awal Al-Qur'an diturunkan itu, pada awal-awal masa Nabi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kepada para sahabat untuk menulis apapun selain Al-Qur'an. Karena takutnya Al-Quran itu tercampur dengan hal-hal lain selain Al-Quran, apakah perkataan Nabi ataukah tafsir para sahabat sendiri. Karena misalnya ya, dulu itu kayak Bible tertua itu kan, misalnya nih, itu kan adalah satu bentuk Bible tertua yang ditemukan itu adalah sudah dalam bentuk terjemahan. Apa ini bisa dibahas aja ya? Iya. Lanjut aja kan? Lanjut ya Ustaz. Di sini? Lanjut. Nah, ini ada riwayatnya. Rawa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhu wa hadithu anni wa la haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah itu pernah bersabda, jangan kalian menulis apapun dariku selain Al-Quran. Kalau ada yang menulis selain Al-Quran, maka tolong dihapus. Karena tadi itu takutnya kecampur. Akan tetapi, wahaditsu anni wala haraj. Akan tetapi kalau kalian ingin menukil dengan tradisi lisan, perkataanku kah perkataan Nabi atau perbuatan Nabi, maka itu boleh-boleh saja. Hanya saja kemudian bagaimana Ustaz? Jadi dulu itu yang ditulis hanya Al-Quran aja, selainnya berupa hadis itu masih dalam bentuk tradisi lisan. Jadi kalau Al-Quran boleh, penulisan hadis belum diperkenankan ya sama Rasulullah kala itu. Iya, tepat. Baik Ustaz. Sehingga keluar statement Nabi yang barangkali kita juga sudah cukup kenal ya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Oke. Sepertinya kita cukupkan materi kita hari ini di paragraf yang ini Ustaz ya, di Rawa Muslim. Nah, ini kita cukupkan pada paragraf ini. Baik Ustaz, sepertinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali Ustaz. Baik Ustaz Syarif. Baik Ustaz, para pemirsa di rumah, itu tadi penjelasan tentang Ulumul Quran dari Ustadz Syarif. Yang tadi kita bahas di awal ada muqaddimah, kemudian kita masuk ke bab 1, namun
tidak semua dari bab 1 ini kita paparkan pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Namun jangan risau para pemirsa di rumah, kita akan bertemu kembali di episode berikutnya di kajian Ulumul Quran. Nanti kita lanjut pembahasan tentang sejarah perkembangan Al-Quran. Ulumul Quran ini belum berakhir ya, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik Ustaz, terima kasih tadi kembali saya ucapkan atas segala waktunya. Kemudian saya akhiri saja pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan mungkin. Saya tutup langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.